sesuatu yang baik itu banyak cobaannya. Ibarat peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya, jika ingin mendapatkan keberhasilan, harus berani bersusah payah dulu. 2. Nilai setumpuk sampah. Pada tahun 1946, seorang ayah dan anak Yahudi ke Amerika Serikat dan membuka bisnis peralatan tembaga di Houston. Suatu hari, sang ayah bertanya pada putranya, berapa harga 1 pon tembaga? 35 sen, jawab si anak singkat. Ya, semua orang tahu harga 1 pon adalah 35 sen. Tapi nak, coba kamu membuat pegangan pintu dari 1 pon tembaga, kata ayahnya. Putranya mengikuti petunjuk ayahnya, membuat pegangan pintu dari 1 pon tembaga. Dan tak disangka, pegangan pintu tembaga yang dibuatnya itu berhasil dijual 10 kali lipat dari harga aslinya. 20 tahun kemudian, ayahnya meninggal dan putranya mengelola toko tembaga sendirian. Dia pernah membuat drum perunggu, penggetar atau lidah getar pada jam Swiss, dan medali Olimpiade. Harga tertinggi yang pernah dijual untuk 1 pon tembaga adalah $3.500 AS. Namun yang membuatnya terkenal adalah tumpukan sampah di negara bagian New York. Pada tahun 1974, pemerintah AS merenovasi patung Liberty. Masyarakat diminta melakukan tender untuk membersihkan sampah yang dibuang. Namun tidak ada yang menanggapi setelah beberapa bulan. Tidak ada yang menganggap sampah-sampah ini memiliki nilai apapun. Sementara itu, dia yang sedang bepergian di Prancis langsung terbang ke New York ketika mendengar hal itu. Setelah melihat tumpukan balok tembaga, skrup dan kayu, dia pun langsung menandatangani kontrak. Keesokan harinya, ia mulai mengorganisir pekerja untuk memilah jenis sampah. Dia meminta orang-orang melebur potongan tembaga dan menempahnya menjadi patung Liberty kecil. Menggunakan balok semen dan kayu untuk mengolah alasnya, menggunakan potongan timah dan aluminium, menyulapnya menjadi kunci Times Square New York. Dalam waktu kurang dari 3 bulan, dia menyulap tumpukan sampah ini menjadi uang tunai senilai $3,5 juta AS atau sekitar 54 miliar rupiah kurs sekarang. Harga tembaga per potong telah meningkat 10.000 kali lipat. Pernah mendengar pepatah ini? Yang disebut sampah itu adalah sumber daya yang salah ditempatkan. Dalam perjalanan hidup ini, kita akan selalu menjumpai segala macam sampah yang dipandang jijik oleh orang lain. Jangan berkecil hati atau putus asa saat bertemu dengannya. Jangan tertipu dengan tampilannya. Lihatlah hakikatnya, dan Anda akan dapat menemukan peluang baru dengan mengubah sudut pandang dan pola pikir. Sama seperti orang-orang Yahudi dalam cerita di atas. Ketika orang lain menganggap bahan limbah adalah sampah, dia selalu bisa melihat nilainya dan akhirnya menyulap sampah menjadi harta karun. 3. Cara menghilangkan kebisingan. Ada seorang pria paruh baya, sebut saja Moses, adalah seorang guru keturunan Yahudi. Setelah pensiun, ia membeli sebuah rumah dekat sekolah untuk menghabiskan tuanya. Tidak lama setelah pindah, dia melihat beberapa bocah selalu bermain di sebuah taman kecil sekitar. Kebisingan dari ulah anak-anak itu membuat Moses kesal dan membuatnya tidak bisa tidur nyenyak setiap hari. Akhirnya suatu hari, Moses memutuskan untuk berbicara dengan mereka. Dia memanggil anak-anak itu dan berkata kepada mereka, "Saya suka melihat kalian bermain. Jika kalian ke sini setiap hari, saya akan memberi kalian masing-masing $1 setiap hari." Anak-anak itu tampak begitu bersemangat ketika mendengar bisa mendapatkan uang sambil bermain, dan mereka pun semakin menjadi-jadi. Tapi 3 hari kemudian, Moses berkata kepada mereka dengan sedih, "Maaf anak-anak, inflasi telah mengurangi pendapatan saya.
Mulai besok, saya hanya bisa memberi kalian 50 sen sehari. Mendengar itu, anak-anak pun menjadi kurang bersemangat dan dengan enggan menerima syarat Moses. Seminggu kemudian, Moses berkata lagi pada anak-anak, "Saya benar-benar minta maaf. Akhir-akhir ini, uang pensiun saya belum juga saya terima. Mulai sekarang, saya hanya bisa memberi kalian 2 sen sehari." Mendengar ini, anak-anak itu seketika menjadi kecewa dan marah. Mereka berkata, "Ya sudahlah, kami tidak akan datang lagi untuk menghibur Anda setiap hari dengan bayaran 2 sen. Kami tidak akan datang lagi," kata anak-anak kompak. Dengan cara ini, Moses akhirnya mendapatkan ketenangan. Terkadang ketika menghadapi kesulitan, lalu menggunakan cara-cara keras untuk menyelesaikannya, seringkali justru kontraproduktif. Sama seperti anak-anak dalam cerita ini, jika memaksa mereka pergi, itu hanya akan membuat mereka semakin berontak dan semakin buruk. Namun dengan mengubah pola pikir, berpikir dari sudut pandang anak-anak, dan menuntun mereka selangkah demi selangkah, akhirnya akan menyelesaikan masalah dengan sempurna. Cobalah belajar melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, masalah pun akan teratasi, dan masalah terkait lainnya pun akan dengan mudah terselesaikan secara harmonis. 4. Memelihara merpati secara gratis. Ada seorang Yahudi yang tidak pergi bekerja setiap hari, hanya fokus memelihara merpati. Istrinya tidak tahan lagi dan memperingatkannya. Jika dia tidak pergi bekerja, dia akan bercerai dengannya. Namun dia berkata, "Tunggu sebentar, tidak lama lagi ada orang yang akan membantu kita memelihara merpati secara gratis dan kita dapat menghasilkan banyak uang." Apa rencana orang Yahudi ini? Ternyata alun-alun pusat kota dekat rumahnya akan segera selesai dibangun. Dia akan melepaskan merpati, memberi makan merpati, dan menarik wisatawan untuk membeli pakan darinya untuk memberi makan merpati. Pria Yahudi ini memanfaatkan alun-alun yang baru dibangun ini, memberi makan merpati sekaligus menjual pakan. Setengah tahun kemudian, dia pun menghasilkan banyak pundi-pundi uang. Semua orang di kota ini tahu alun-alun baru telah dibangun di sini, namun tidak semua orang dapat melihat peluang bisnis untuk menghasilkan uang. Mereka yang tahu cara meminjam kekuatan dapat menemukan peluang dan memanfaatkannya untuk digunakan sendiri. Sementara mereka yang tidak tahu cara meminjam kekuatan selalu banting tulang, yaitu kerja keras dan menghasilkan uang yang tidak seberapa. Harus kita akui bahwa kemampuan setiap orang itu terbatas. Ketika kita sudah bekerja keras dan gagal mencapai tujuan, coba perhatikan sejenak sekeliling apakah ada sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Mengandalkan kekuatan orang lain untuk mewujudkan tujuan kita. Matematikawan dan fisikawan Yunani kuno, Archimedes pernah berkata, "Berikan aku sebatang tongkat yang kuat dan cukup panjang serta sebuah titik tumpu, maka akan kupindahkan dunia." Dengan mengandalkan kekuatan orang lain, dapat mencapai apa yang diinginkan. Memanfaatkan kekuatan teman, dapat memperluas lingkaran pertemanan. Dapatkan teman berkualitas tinggi dan kumpulkan kekuatan koneksi. Memanfaatkan lawan dan belajar dari pengalaman teman. Belajar dari kelebihan orang lain untuk melengkapi kekurangan diri sendiri. Mereka yang bisa memanfaatkan kekuatan orang lain akan mendapatkan hasil berlipat ganda. Semakin pintar seseorang, semakin tahu caranya memanfaatkan kekuatan orang lain. Mau cuan dari trading? Bisa. Nih, pelajarin dulu dasarnya. Gimana candlesticknya? Ada panjang. Semakin pintar seseorang, semakin tahu caranya memanfaatkan kekuatan orang lain. 5. Kerakal putih. Bertahun-tahun yang lalu, seorang pengusaha Yahudi berhutang sejumlah besar uang kepada seorang rentenir.
Rentenir ini sudah tua dan jelek, tetapi dia mampu kepayang terhadap putri muda jelita dari pengusaha Yahudi itu. Sang rentenir kemudian mengusulkan sebuah solusi. Saat itu, mereka sedang berada di halaman belakang rumah pengusaha Yahudi, dan di bawah kaki mereka ada jalan setapak dari kerakal hitam putih. Sang rentenir membungkuk dan mengambil 2 kerakal dan memasukkannya ke dalam sakunya. Kemudian meminta putri Yahudi itu untuk mengambil 1 kerakal. Mereka membuat kesepakatan. Jika yang terpilih adalah kerakal hitam, maka putri pengusaha Yahudi akan menikah dengan rentenir untuk melunasi hutang ayahnya. Sebaliknya, jika yang terpilih adalah kerakal putih, maka dia tidak perlu menikah dengannya dan utang ayahnya dianggap lunas. Namun gadis bermata jeli itu tahu persis, kedua batu itu adalah kerakal hitam yang sama. Dia sama sekali tidak bisa memilih kerakal warna putih. Tapi gadis itu tidak serta menyerah. Dia merogoh saku sang rentenir dan dengan cepat mengeluarkan kerakal. Namun sebelum semua orang bisa melihatnya, dia berpura-pura kehilangan kerakal itu secara tidak sengaja. Sementara banyak kerakal hitam dan putih di mana-mana, dan sama sekali tidak dapat membedakan kerakal mana yang jatuh barusan. Gadis jelita kemudian berkata kepada rentenir, "Keluarkanlah sisa kerakal yang ada di sakumu. Jika berwarna putih, maka yang saya ambil adalah kerakal warna hitam. Sebaliknya jika berwarna hitam, maka yang saya ambil itu tentu saja berwarna putih." Sang rentenir tak berdaya, mau tidak mau mengeluarkan sisa kerakal itu. Dan memang warnanya hitam. Maka yang terpilih oleh gadis itu sudah pasti berwarna putih. Jadi, hutang ayahnya lunas dan gadis itu tidak perlu menikah dengan rentenir. Ketika ahli matematika berkebangsaan Jerman, Carl Gustav Jakob Jacobi, menyebutkan metode akademisnya, salah satu kalimat yang kerap diucapkannya adalah, "Berpikir terbalik, selalu berpikir sebaliknya." Ketika kita tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, jangan lupa untuk berpikir terbalik. Seperti halnya gadis dalam cerita di atas, membuang kerakal yang dipilihnya dan memanfaatkan sisanya untuk menentukan hasil akhirnya. Belajarlah untuk berpikir sebaliknya dan mendobrak inersia pola pikir seringkali dapat menghasilkan sesuatu yang tak terduga. Filsuf Arthur Schopenhauer pernah berkata, "Penjara terbesar di dunia adalah kesadaran pemikiran manusia." Seringkali apa yang benar-benar membatasi perkembangan kita adalah pemikiran awal kita. 5 kisah Yahudi di atas memberitahu kita bahwa cara berpikir terbaik di dunia adalah dengan merobohkan tembok dalam berpikir, mematahkan inersia atau kelambanan kognitif yang melekat pada otak, mengubah pola pikir dari sudut yang berbeda, melihat peluang dalam kemustahilan, mengubah faktor-faktor yang tidak menguntungkan menjadi kondisi yang bermanfaat, belajar berpikir secara terbalik, berdiri di sisi yang berlawanan, menemukan cara baru untuk memecahkan kesulitan. Hanya dengan mengubah pemikiran dan memikirkan apa yang orang lain tidak berani pikirkan, barulah dapat melakukan apa yang tidak bisa lakukan orang biasa. Semoga tercerahkan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.